Anime isekai itu biasanya kayak gimana sih? Ya paling si wibu pecundang yang tiba-tiba dipanggil isekai gitu. Habis itu ketemu banyak cewek, ngeharem, langsung ngewe. Isekai adalah genre yang menceritakan tentang seorang protagonis yang dikirim ke dunia lain, terkadang dengan cara disummon atau dengan cara reinkarnasi. Dan biasanya genre seperti ini alur ceritanya kebanyakan hanya tentang bagaimana cara si protagonis yang di dunianya sendiri tidak dihargai bisa menjadi pahlawan saat berpindah ke dunia lain. Karakter yang overpower dan laku di antara para ciwi-ciwi. Tapi kalian tahu Batman gak sih? Sekarang bayangin dia ada di isekai sambil ngeharem. Eminence in Shadow adalah anime yang menceritakan tentang Minoru Kageno yang benar-benar kebelet pengen jadi Fadil Bayangan atau Eminence in Shadow atau apalah ya. Fadil Bayangan artinya apa anjir? Gak tau gue. Jadi dia ini ingin menjadi karakter yang tidak menonjol, karakter NPC yang bisa muncul di mana-mana. Tapi dibalik semua itu ternyata dia adalah Batman. Selama ini dia latihan terus-menerus untuk mencapai tujuannya. Ini semua bermula dari waktu dia masih kecil. Seperti anak-anak lain yang ingin menjadi pahlawan di film-film yang mereka tonton. Tetapi tidak seperti mereka yang melepas semua hal itu seiring berjalannya waktu. Minoru ini masih berpegang teguh dengan keyakinan dan keinginannya. Tetapi dia masih memiliki satu masalah, yaitu walaupun dia sudah berlatih terus-menerus, dia masih tidak bisa melampaui batasan manusia, seperti menghentikan senapan, apalagi nuklir. Lalu dia terpikirkan cara, yaitu sihir. Dia mencari cara untuk mendapatkan kekuatan sihir, tapi tidak berhasil. Dan dia malah mati tertabrak truk. Akhirnya dia lahir kembali jadi anak isekai dan ganti nama jadi Sid Kageno. Sid ini memiliki kakak yang bernama Sinclair Kageno. Dan dia ini agak gimana ya? Agak brokon gitu nggak sih? Lalu dia bertemu dengan elf yang sedang berada di bawah efek kutukan. Lalu Sid menyembuhkannya dan membuatnya menjadi sekutunya. Nggak bisa dibilang sekutu juga sih sebenarnya. Soalnya si Sid ini cuma main-main. Alpha ini cuma dianggap sebagai teman roleplaynya aja gitu loh. Lalu Sid mengarang cerita kenapa dia dikutuk. Ceritanya kayak gini. Jadi sebenarnya pada dahulu kala ada 3 pahlawan yang ada kelompok yang bernama Diabolos Cult yang mengambil kesempatan ini untuk memberikan kutukan. Lalu kutukannya menyebar ke semua anak-anak yang. Apakah cerita karangan Sid ini benar adanya? Iya. Tapi apakah Sid tahu? Jadi seluruh ceritanya ini mungkin hanya tentang tindakan Sid dan omong kosongnya yang terus-terusan menjadi kenyataan dan malah menuntun kita ke cerita yang lebih dalam. Padahal MC-nya cuma ngehulu doang gitu. Kok bisa? Ada waktu ketika dia bertemu dengan Aurora, dia masih tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dia kayak cuman, ini kenapa ya? Gak apa-apa deh, bodo amat, lanjut aja. Dia bahkan gak bertanya atau mencoba untuk tahu tentang apapun yang terjadi di dunia ini. Dia nggak tahu tentang keadaan Putri Rose, tapi entah bagaimana semua tindakan randomnya ini perlahan-lahan menunjukkan ke suatu jawaban yang dia nggak tahu atau peduliin gitu. Banyak yang bilang kalau Sid ini mirip Ainz, tapi nggak juga. Soalnya Ainz itu punya rencananya sendiri. Cuma proses dari rencananya itu sering nggak sesuai dengan apa yang Ainz rencanain, tapi hasilnya masih tetap sama dengan apa yang Ainz inginkan. Nggak seperti Sid yang nggak ngerencanain apa-apa, nggak peduli apa-apa, nggak tahu apa-apa, tapi entah bagaimana semua bacotannya dia itu membuat cerita baru yang nggak terduga gitu. Padahal hal yang dia inginkan itu hanya untuk memenuhi semua fantasi gilanya itu. Ini MC-nya psikopat apa gimana sih? Ketika dia belum isekai aja udah mukulin orang-orang sampai sebrutal itu loh. Bahkan dia nggak menunjukkan sedikit pun rasa kasihan terhadap mereka. Terus pas si Claire diculik dia kalem-kalem aja dan malah sibuk roleplay sama anak buahnya. Pas disiksa terus-terusan malah senang dianya. Terus pas pacaran sama si Alexia dia tuh kalem-kalem aja gitu. Kan biasanya kalau MC anime isekai yang lain itu dikit-dikit mukanya merah, dikit-dikit mimisan, dikit-dikit ngaceng. Tapi dia enggak. Dia ini percaya dengan adanya gender equality. Muka cewek diinjak, badannya ditumpukin terus diinjak juga. Kurang sadis gimana coba? Jarang-jarang ada MC yang bego, cuek, tapi overpower gitu. Dia ini hanya fokus pada tujuannya, yaitu jadi Fadil Bayangan. Bahkan dia pernah ngeledakin satu kota cuman biar kelihatan keren. Wah, coba deh kalian tonton pakai headset. ASMR banget gila. Ada rasa-rasa gelinya gitu. Ada beberapa hal yang kurang di anime ini. Seperti OST-nya gak ada bagus tapi gak jelek juga. Animasinya yang gak konsisten dan mungkin bagaimana cara mereka menggambarkan suatu scene yang bagus di manga tapi jelek di animenya. Pendapat pribadiku adalah anime ini contoh anime yang jelek tapi bagus. Aku bahkan ngikutin animenya, manganya, sama light novelnya. Karena seru dan cukup ringan. Kalian gak perlu mikir dalam-dalam buat ngerti isi cerita anime ini. Seriusan deh, mending kita harus belajar gak peduli kayak Sid.
nanti juga masalahnya kelar sendiri. Karena apa? Karena semua ini telah berjalan sesuai rencana Shadow Sama. This is my kingdom come.